Kuncine lawang suwarga la ilaha illallah, ora ana lafadz liya la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo dari Tulungagung yang masih setia menemani semua dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya akan membahas istilahnya sinau bareng bersama dulur-dulur semua, yaitu ngaji rasa. Banyak dari request netizen atau para pasien-pasien saya yang mengupas yang kepengen tahu bagaimana Gus cara membuka indera keenam. Jadi ini memang sengaja saya bahas karena indera keenam itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus tahu dulu istilahnya dasarnya, ilmu dasarnya itu di mana, agar kita bisa mengenal istilahnya ngaji rasa dalam Islam, agar kunci dari ilmu bisa terbuka. Yang pertama, di dalam ngaji rasa, kita juga harus tahu, yaitu masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi itulah kunci yang pertama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam kitab Al-Qur'an itu ada sebuah kunci ilmu. Itu kuncinya itu di dalam kitab Al-Qur'an. Di sana banyak ilmu, ilmu apapun lah ada di sana. Ilmu kekayaan, ilmu kesuksesan, ilmu keberhasilan, ilmu kekebalan, ilmu apapun ada di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita juga harus tahu dan memahami tentang gaib, dalam artian belajar menyingkap rahasia-rahasia Allah. Istilahnya pertolongan Allah yang siri itu kita juga harus tahu, ataupun sifat-sifat Allah yang siri juga kita harus mengenal di situ. Yang ketiga, wa yuqimuna sholata. Kita juga harus melakukan sholat, karena sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kita harus menginfakkan hartanya. Dalam arti menginfak harta kita itu maksudnya kita harus berjuang, saling tolong menolong, memberikan sebagian yang diberikan rezeki diberikan oleh Allah. Kita harus menyampaikan atau berbagi kepada orang lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan kita juga harus mengetahui tentang hukum karma, tentang adanya akhirat, tentang adanya istilahnya sesuatu hubungan yang
di luar dari akal kita juga harus percaya itu. Setelah itu Allah membahas ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang melakukan itu semua, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya beruntung apa? Yang lain tidak tidak mengetahui rahasia Allah, kita tahu. Yang lain tidak mempunyai ilmu ini, kita dapat ilmu ini. Yang lain tidak bisa menyingkap yang gaib, kita bisa menyingkap yang gaib karena kita melakukan serangkaian tadi. Itu kalau menurut versi Islamnya seperti itu. Tapi kalau menurut versi Jawa itu kitabnya itu di Honocoroko. Ya kan? Honocoroko itu apa? Hono itu maksudnya manusia sebelum manusia diciptakan itu tidak akan manusia itu tercipta karena ada yang menciptakan, tidak bisa tumbuh sendiri, tidak bisa hidup sendiri karena ada yang menciptakan. Hono, setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, diberikan yang namanya coroko. Coroko itu apa? Cipta, rasa, dan karsa. Jadi cipta itu adalah apa? Sifat-sifat Tuhan sebenarnya di situ. Cipta itu kita keinginan untuk membuat, keinginan untuk berkarya. Terus kalau rasa itu kita bisa merasakan informasi apapun, hubungan dengan siapapun kita bisa merasakan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan, kita bisa merasakan. Setelah itu karsa itu apa? Karsa itu dorongan dari diri kita agar melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Nah, itu karsa. Jadi manusia diciptakan, diberikan coroko, ya kan? Cipta, rasa, karso. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Podo Joyono, ya kan? Dilanjutkan dengan Doto Sowolo. Maksudnya apa? Do itu zat kang moho swolo. Zat yang kang moho swolo itu maksudnya kita setelah diciptakan, diberikan cipta, rasa, karsa, kita juga harus sadar bahwa yang menciptakan itu adalah zat yang maha kuasa. Doto Sowolo tadi, zat yang maha swolo, maha kuasa. Setelah itu manusia beranjak dewasa, dianugerahi di dalam dirinya itu Podo Joyono. Maksudnya apa? Manusia diberikan yang sama, hak yang sama, ya sesuatu yang sama oleh Allah, yaitu 4 sifat tadi. Abang, ireng, putih kalau orang Jawa memaknai mutmainah, amarah, supiyah, sama aluamah. Ya. Setelah manusia itu diberikan itu, tujuannya apa? Tujuannya seperti yang dituliskan yang dikisahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, ya kan? Yang kalau tidak salah nyanyiannya Caangon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodoniro, kanggo basuh dodoniro. Maksudnya apa? Kita di dunia itu dianugerahi 4 sifat itu, sama Tuhan disuruh menjadi disuruh sebagai
pengembala, seperti pengembala. Makanya Cah Angon itu seorang pengembala. Mengembala apa? Mengembala keempat sifat itu tadi, mutmainah, amarah, amarah, supiah, sama alu amar. Nah, ketika manusia beranjak tua, manusia akan mengalami yang namanya mogo botongo. Mo itu sukmo, go itu rogo, botongo itu adalah mengalami sebuah kematian dan kembali kepada Zat yang Maha Pencipta. Itulah kalau menurut Kanjeng Sunan Kalijaga itu namanya ilmu sangkan paraning dumadi. Maksudnya apa? Kita harus tahu kita diciptakan oleh siapa. Setelah kita diciptakan oleh siapa, untuk apa kita diciptakan, setelah itu kita kembali kepada siapa. Itulah ilmu sangkan paraning dumadi. Ini merupakan dasar ilmu, ya kan? Merupakan dasar ilmu dari segala ilmu yang ada di dalam diri manusia. Apabila ini dikembangkan, apabila ini digali, potensinya digali, insya Allah kita akan memiliki kualitas, istilahnya kualitas keilmuan yang sempurna. Ya dong. Kalau kita memiliki kualitas ilmu yang sempurna, efeknya menjadi ilmu apa? Ilmu sabdo pandito ratu. Semua ucapan yang kita inginkan, keinginan apa yang kita inginkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah oleh Tuhan, diijabah oleh Gusti kang akaryaning jagat. Semoga ini bisa sebagai koreksi kita masing-masing, sebagai dasar awal kita mengenal ilmu, agar kita bisa memperdalam ilmu kita atau pengetahuan kita kepada Sang Pencipta. Inilah dasar dari segala ilmu yang ada di alam jagat raya ini. Sangkan paraning dumadi. Sekian dari saya, Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.